Halo sobat semua, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan mengulas yang masih seputar genetika populasi. Ciri-ciri yang mempengaruhi performa merpati kita diturunkan menurut apa yang disebut genetika populasi. Ciri-ciri tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1, ciri-ciri yang bereaksi positif terhadap perkawinan silang. Ini juga merupakan ciri-ciri yang mungkin mempunyai efek degeneratif pada seekor merpati ketika sistem perkawinan sedarah berat digunakan. Ciri-ciri tersebut adalah vitalitas, kemampuan untuk tampil dalam bentuk, kemampuan untuk memulihkan diri, ketahanan terhadap penyakit, dan lainnya. Kelompok 2, inilah yang disebut karakteristik aditif. Di sini proses seleksi adalah hal yang paling penting. Hasil perkawinan silang sendiri tidak akan berpengaruh terhadap sifat-sifat tersebut. Dan ditambah lagi, perkawinan sedarah tidak mempunyai efek degeneratif. Ciri-ciri pada kelompok ini adalah kecerdasan, karakter, kecepatan, dan mempunyai bakat untuk berlari dalam jarak tertentu. Kita menemukan karakteristik yang paling penting. Apa kesimpulan dari apa yang baru saja dikatakan? Perkawinan sedarah menghasilkan konsentrasi karakteristik di dalam kawanan Stephen sendiri. Hal ini dimungkinkan karena ratusan gen bertanggung jawab atas karakteristik berikut. Perkawinan silang tidak menghasilkan perbaikan, sedangkan perkawinan sedarah hampir tidak menunjukkan tanda-tanda dampak negatif. Ciri-ciri yang terdapat pada kelompok ini hanya dipengaruhi oleh beberapa gen saja. Sifat-sifat tersebut diperbaiki melalui perkawinan silang, sedangkan perkawinan sedarah mempunyai efek degeneratif yang pasti. Hanya ada satu cara untuk meningkatkan kapasitas kecepatan suatu kawanan: kawin silang. Merpati hasil perkawinan di kandang kita yang mana yang kita gunakan untuk kawin silang? Seperti yang telah dijelaskan pada ulasan sebelumnya, saat berpasangan, kita berhadapan dengan pembelahan kromosom yang bersifat reduktif. Sel merpati biasa mengandung 40 pasang, atau 80 kromosom. Sel sperma dan sel telur masing-masing hanya memiliki 40 kromosom. Setengah dari jumlah yang dimiliki sel biasa. Selain itu, hanya setengah dari ciri-ciri keturunan dari masing-masing induk burung yang berproduksi ditemukan pada sperma atau sel telur. Pembelahan sel ini, pembelahan reduktif, dilakukan sesuka hati, sebagai hasil undian. Sangat mungkin bahwa satu sperma mengandung 10 kromosom ayah dan 30 kromosom ibu dari merpati yang menghasilkan sperma tersebut. Jika hal ini terjadi, keturunannya akan mempunyai lebih banyak kromosom neneknya di sisi lemaknya. Akibatnya, keturunannya akan lebih mirip nenek daripada kakek. Sperma lain yang berasal dari merpati yang sama mungkin memiliki perbandingan 20-20, 13-27. 40 pasang kromosom tersebut dibelah secara acak selama pembelahan reduksi ulang dan menjadi 40 kromosom tunggal yang bila dibuahi akan disatukan dengan 40 kromosom dari pasangannya untuk membentuk 40 pasang kromosom baru. Karena setiap merpati lahir dari sperma dan sel telur yang berbeda, tidak sulit untuk memahami mengapa ada begitu banyak perbedaan antara saudara laki-laki dan perempuan. Jadi kesimpulan, dengan perkawinan sedarah kita berkonsentrasi pada kelompok gen tertentu. Akibatnya, dengan perkawinan sedarah, kemungkinan besar merpati yang memiliki gen lebih banyak akan dikawinkan dibandingkan dengan perkawinan silang. Dalam bahasa sehari-hari, pemusatan perhatian pada gen ini sering disebut sebagai efek degeneratif. Hasilnya, burung bertubuh lebih halus, perkembangan struktur tulangnya memakan waktu lebih lama. Daya tahan dan kekuatan fisiknya lebih sedikit. Tapi dari merpati ini kita memilih peternak.
Dalam memilih indukan ada dua faktor penting yang harus kita perhatikan, otot harus lentur dan fleksibel. Sedangkan kita menginginkan mata berwarna-warni dengan pupil kecil. Kalau kakak-kakaknya punya vitalitas lebih, bisa dipakai untuk uji coba. Silsilah leluhur manakah yang akan kita gunakan untuk kawin silang? Sudah menjadi fakta umum bahwa silsilah tertentu saling bersilangan dengan baik, dan silsilah lainnya tidak. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan kita, sangat penting untuk melakukan studi latar belakang tentang kandang yang berbeda, berkonsentrasi pada pembentukan silsilah, dan kemampuan untuk mentransmisikan karakteristik. Setelah melakukan itu, kita memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah dengan mengawinkan silang secara langsung dengan silsilah yang berbeda. Kita mungkin mempunyai peluang bagus untuk sukses dengan cara ini karena asal-muasal kedua silsilah tersebut secara genetik berjauhan. Pilihan kedua adalah meningkatkan jarak genetik lebih jauh lagi dengan mengawinkan kedua silsilah sebelum mengawinkan silang. Lebih sulit menggunakan opsi pertama, karena jika sobat ingin sukses, kita harus membeli merpati super, dan tidak semua orang mampu melakukan itu. Sebaliknya, gunakan opsi kedua dan dapatkan beberapa yang secara langsung diturunkan dari merpati super. Mengamankan dari ibu dan anak, atau keponakan dan keponakan. Mereka mungkin lebih mudah didapat, dan Anda meningkatkan peluang keberhasilan karena gen telah terkonsentrasi. Bagaimana Stephen melakukan ini? Untuk persilangan kita telah memilih beberapa silsilah yang di masa lalu, beberapa kali terbukti cocok dipadukan dengan merpati desmetmatis. Dari merpati-merpati ini kita telah memilih seekor merpati yang salah satu karakteristiknya dapat meningkatkan kualitas kawanan. Sengaja Stephen pastikan bahwa silsilah yang Stephen pilih memiliki bakat dalam pelatihan beberapa jarak. Dengan cara ini kita mungkin dapat mengembangkan kemampuan untuk perlombaan dengan sukses dalam jarak berapapun dari kawanan Stephen sendiri. Kita memilih seekor merpati yang Stephen peroleh dengan menggunakan jadwal perkawinan sedarah yang kita jelaskan di ulasan sebelumnya. Stephen menyilangkannya dengan burung dari silsilah lain. Jika memungkinkan, juga kawin sedarah. Keturunannya digunakan dalam perlombaan. Setelah beberapa tahun kita akan memilih merpati terbaik dari persilangan ini dan memasangkannya kembali dengan merpati dari garis keturunan lama. Dengan cara ini dimungkinkan untuk menambahkan karakteristik baru, seperti kecepatan ke keluarga merpati itu sendiri. Perkawinan kembali ke dalam keluarga ini juga merupakan perkawinan sedarah dan keturunannya di sini cocok lagi untuk dikawinkan. Setelah ini, kita bisa memulai semuanya dari awal dengan silsilah lain yang berbeda. Ketika, dengan cara ini, kita telah mengintegrasikan beberapa silsilah ke dalam jalur sedarah. Kita telah meningkatkan kualitas burung di beberapa area. Kita bisa membuat rencana ke depan untuk tahun-tahun mendatang, mengetahui secara pasti kapan harus melakukan perkawinan sedarah. Menyilangkan, atau menambah sesuatu yang baru. Semuanya sangat mudah. Yang perlu kita lakukan hanyalah menerapkan kembali konsep dasar jadwal pembiakan yang telah kita bahas pada sebelumnya. Ingat, Het Boerke, dari silsilahnya. Di kandang dia disilangkan dengan D150 seekor induk betina Johnson, yang mengawinkan saudara tiri X saudara tirinya dengan induk pembiakan dasar yang fantastis, D08 Anak-anaknya yang sukses dari kombinasi persilangan ini kemudian berhasil dibawa kembali ke dalam keluarga sendiri. Bahkan kombinasi sukses dengan kedua keluarga terulang terus-menerus dan setiap saat dengan sukses besar. Akhir-akhir ini, Stephen sering membaca tentang bagaimana para peternak mencoba mengkategorikan segala sesuatu di bawah judul baik.
Dan selama sobat memadukan kata baik dengan baik, kita berada di jalan menuju kesuksesan. Kita berharap itu mudah. Bukankah sangat umum bahwa seorang merpati super, meskipun ia dibesarkan dengan partner yang lebih baik dan lebih baik dalam berdiri, tidak pernah berhasil menghasilkan sesuatu yang mampu terbang melintasi jalan, sedangkan ada celah lain yang mampu menghasilkan keturunan yang baik. Bagus dengan baik tidak selalu berhasil. Kita hanya dapat menerapkan aturan itu jika kita telah mengevaluasi dengan baik kapasitas burung terbaik kita. Ciri-ciri penting yang harus diwariskan adalah karakter, kecerdasan dan kecepatan. Vitalitas, ketahanan dan kemampuan untuk tampil dalam bentuk mewah adalah karakteristik lain yang diperlukan agar seekor burung dapat tampil dengan baik. Profesor Anker membagi mereka menjadi dua kelompok. Stephen telah mengilustrasikannya secara ekstensif, namun masih dapat dibagi lagi atau dapat ditambahkan yang lain yang juga penting. Demi kenyamanan, kita telah mencantumkannya, cermati ulasan di bawah ini. Prof. Anker membuktikan kebenaran tesisnya dengan melakukan percobaan pada merpati, babi, domba dan kuda. Namun bagaimana kita menerapkan teorinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai peternak merpati? Pertama-tama kita harus mempelajari ciri-ciri yang paling penting dan mengenalnya. Jangan biarkan diri kita dikesampingkan oleh orang-orang yang tahu segalanya. Dalam hal berikut kita akan membahas secara mendalam semua karakteristiknya, satu persatu. Dengan menggunakan metode ini, Stephen telah memelihara banyak merpati eksklusif. Selama 3 tahun berturut-turut, dapat dihitung di antara 4 merpati S nasional jarak pendek Belanda terbaik dan pada tahun 1980 menjadi S nasional pertama secara keseluruhan. Prof. Anker membuktikan teorinya di negaranya sendiri. Ini juga berhasil bagi Stephen di Belanda. Kita berharap yang terbaik bagi sobat untuk sukses dalam beternak. Studi yang tidak dapat kita lakukan tampaknya dalam pelatihan merpati. Ciri-ciri penularan berdasarkan kualitas penularan berdasarkan kuantitas cara pemuliaan warna bulu jumlah bulu ukuran bobot lebar ekor panjang leher mata berpigmen mencuri mata resesif kuantitas otot. Kualitas otot 2 kali lebih baik panjang sayap-sayap punggung pendek resesif ventilasi sayap perantara vitalitas 1 karakter penyeberangan 2 baik X baik kelompok masuk bentuk 1 menyeberang kelompok. Tetap berbentuk 1 menyeberang kelompok faktor generasi 2 baik X baik kelompok kecerdasan 2 baik X baik kelompok kecepatan 2 baik X baik bakat untuk kelompok jarak tertentu 2 baik X baik demikian. Ulasan ini nantikan ulasan berikutnya masih seputar genetika populasi semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.